Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. Amin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita Nabi Muhammad sallallahu. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib Zikri, tentang zikir. Melanjutkan yang At-Targhib, motivasi untuk At-Targhib fi, motivasi untuk At-Tasbih. Tasbih, ucapan Subhanallah wa takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah. 4 kalimat atau biasa disebut 4 bacaan ini namanya al-baqiyatus shalihat. 4 kalimat namanya al-baqiyatus shalihat ala ikhtilafi anwa'ihi, dengan bermacam-macam bentuknya. Dia ada subhanallahnya duluan, ada nanti yang la ilaha illallahnya duluan, la ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah. Jadi Nabi kadang-kadang mengubahnya seperti itu, dan ini tentunya wahyu yang Allah firmankan kepada beliau. Karena semua ucapan Nabi adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidak ada yang Nabi ucapkan itu dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, semua yang beliau ucapkan semuanya wahyu. Semuanya sejak beliau diutus itu atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampai ke hadis Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini minggu lalu sudah dibaca, tapi di penghujung pengajian. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu pernah bersabda, khuzu, ambillah junnatakum, tameng-tameng atau perisai kalian. Sahabat kaget. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, para sahabat kata mereka, aduun hadara, apakah ada musuh-musuh yang sudah datang? Ada musuh yang sudah hadir, yang sudah tiba? Qala la, tidak ada. Walakin, tetapi ini junnatakum, tameng-tameng kalian, perisai-perisai kalian minan nar, dari api neraka. Dan beliau melanjutkan, kulu, ucapkan oleh kalian. Ada perintah, diperintahkan. Ucapkan oleh kalian subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, dan la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat ini, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Fa innahunna, karena sesungguhnya mereka semuanya ini, kalimat-kalimat ini maksudnya kalimat Allah, nama Allah ini, yatina, mereka akan pada datang, akan datang yaumal qiyamah,
pada hari kiamat. Mujannabat, dia akan datang di hadapan kalian. Maksudnya dia melindungi kita dari depan. Wa mu'aqibat, dan dia akan datang di belakang kalian. Dia akan melindungi kalian di bagian depan. Fa innahunna, sesungguhnya mereka yatina yaumal qiyamah, mereka akan datang pada hari kiamat. Mujannabat, akan datang. Mujannabat dijelaskan di sini di hadapan, di depan, ay muqaddimat amamakum, di depan kalian, di hadapan kalian. Dia akan membentengi kita. Muaqibat, di belakang kalian, depan belakang. Kita dilindungi oleh kalimat Allah. Tidak ada neraka api yang bahaya apapun yang berani, yang membahayakan. Tidak ada yang efek. Tidak ada yang berbahaya dengan nama Allah. Nama Allah semua. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Nabi, tidak ada musuh. Sahabat kaget, siapkan tameng kalian. Apakah ada musuh yang sudah datang? Rasulullah, tidak ada. Tapi ini tameng kalian, perisai kalian dari api neraka. Kalian ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena empat kalimat ini akan pada hari kiamat di hadapan kalian dari di kitab contohnya juga berkaitan dengan kitab Mujahid min hadis Abu Hurairah juga. Tapi kalimatnya itu mujanniyan wa mujannaban wa sanaduhu hasan. Mujanniyan, jadi di kalimatnya ada perubahan kalimat, bukan mujannaban tapi mujanniyan. Munajji. Kalau bahasa ini kan ya, zaman dulu kan titiknya itu ya sama ba itu di belakang itu agak susah itu. Ya. Ada titik 1 atau titik 2.
Lebat itu kan pakai satu ya. Ya kulihal ada ikhtilaf riwayat, ada ikhtilaf kalimat. Di Mu'jam As-Shaghir Imam Tabrani dengan kalimat di kalimat belakangnya saja yang berbeda. Dia akan datang kepada kalian munajjian, najah itu sebagai penyelamat. Jadi ini kalimat-kalimat ini datang kepada kalian, dia akan menyelamatkan. Ini kalimat ini ada di Mu'jam As-Shaghir. Wa sanaduhu kata Imam Ibnu Hajar, sanadnya hadis terakhir hasan. Kalimat yang munajjian, najah itu selamat. Dia akan mendatangi kalian dan menyelamatkan kalian. Ini kalimat-kalimat, 5 kalimat ini. Kalimat al-baqiyat as-shalihah. Kita disuruh perbanyak. Jawaban 5 itu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Di mayoritas riwayat dia akan datang di hadapan kita, mentameni kita, menjadikan kalimat ini akan menjadi perisai kita di hadapan kita di hari kiamat, di belakang kita. Di riwayat lain yang terakhir tadi di Mu'jam As-Shaghir riwayat Imam Tabrani, dia akan datang munajjian sebagai penyelamat kalian, penyelamat kita semua. Ini kalimat maha. Tidak ada yang bahaya dengan kalimat Allah. Dan secara umum Nabi juga jelaskan, dan itu jadi doa kita pagi petang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan namanya Bismillah, dengan nama Allah Allazi, yang mana la yadur, gak ada yang bahaya, gak ada yang bahaya. Neraka pun gak bahaya, karena neraka siapa gak berani sama, gak ada yang berani sama kalimat Allah. La yadur asmihi syai'un, sesuatu apapun fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah tidak ada yang berbahaya, karena ini peninggalan yang paling berharga. Makanya kalau seseorang mau dia mengharapkan kebaikan yang akan dia dapati di hari kiamat, yang anja, kata Nabi, aku tidak melihat sesuatu yang lebih anja, yang lebih menyelamatkan di hari kiamat daripada zikrullah. Karena ini kalimat-kalimat Allah di al-baqiyat as-shalihah, dia abadi. Sudah sering dijelaskan. Yang lain infak kita, sedekah, duit, harta, materi habis, dihancurkan oleh Allah. Apa yang kita sedekahkan? Emas 1 gunung yang kita tak punya itu, ya hancur dia. Tapi kalau kalimat-kalimat ini al-baqiyat as-shalihah, dia tidak, dia abadi. Apalagi kuasa kita, tubuh kita hancur semua, tapi kalimat Allah ini dia semuanya abadi. Baik. Kemudian ada selanjutnya An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya. Qal, beliau menceritakan, berkata dari Ibnu Mas'ud, faman, maka siapa saja yang dhanna mal, siapa yang dhanna itu takut kehilangan atau dia takut hilang duitnya, dengan kata orang yang menahan itu dalam lagi. Ulama menjelaskan
tentang infak. Kita wajib tentang individu dia wajib. Baik, kembali ke pembahasan. Lanjut hartanya. Baik, kamunya dijamu dan dia dapat dia akan mendapat siap qaul fal yukthir wa subhanahu. Ada 4 kalimat yang mulai yang keempat. Di sini berbalik ini. Di sini artinya ya punya Allah Malikal Mulk. Karena kita kita sebetulnya manusia lupa.
iki merasa berasa I'lam, pelajarilah, ketahuilah, belajarlah. Saya udah tahu. Kata siapa dia tahu? Dia bagi kepada dia. Kata Allah dia nggak tahu apa-apa. Ya Allah celak di Quran juga banyak orang itu. Ya'lamu, banyak orang yang ya'lam, dia mengetahui zahirul hayati dunia, yang tampak dari kehidupan dunia. Banyak orang tahu, belajar. Di hadis Al-Bara bin Azib Ahmad, hadisnya panjang. Ke dalam kubur malaikat nanya sama orang mukmin, jenazah nyawanya dimasuk. Orang mukmin bilang, oh iya betul. Yang dia melempar bapak. Ma ilmuka, ilmu kamu. Apa pengetahuan kamu soal malaikat? Sahih. Ma ilmuka, apa yang kamu pelajari? Orang yang beriman bilang, Qara'tul Quran, aku punya Al-Quran. Kemudian wa aman bihi, aku imani dia Al-Quran itu, dia baca, dia imani. Kemudian amiltu bihi, dan aku mengamalkannya. Fayunadi munadi minas sama, dari langit penyeru bilang bahwa dia katakan, kata Allah, shadaqa abdi, dia hambaku ini benar, dia benar. Dia sudah jujur, dia ngomong kebenaran, dia tidak bohong, dia jujur. Orang kafir ditanya, orang yang bermaksiat ditanya, apa, siapa Tuhanmu? Nah, hadisnya gitu, gede panjang sama bulat lagi. La adri, saya nggak tahu. Dia bohong. Nanti yang kedua apa? Ditanya lagi, siapa, apa agamamu? La adri, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kalau di terjemahan itu tulisan bahasa Arab nggak ada gitu, nggak ada huruf Yang ketiga, siapa orang yang diutus itu? Saya nggak tahu, kata dia. Yang keempat, apa yang kamu pelajari di dunia? Saya nggak tahu. Di langit dibilang, Yunadi munadi minas sama, an kaziba, dia telah dusta. Dia bohong. Dia tahu siapa Tuhannya dia tahu. Atau kalau dia nggak tahu, dia nyembah yang lain, dia nggak jawab. Kenapa dia nggak jawab? Di dunia dia banggain. Di dunia dibanggain nggak sama dia? Dibanggain itu Tuhannya. Oh ini, kalau kamu mau selamat jalan kebenaran, ikutilah Tuhan ini, ikutilah Tuhan itu. Dia dakwahkan kemana-mana, dia banggakan. Ditanya sama malaikat, ciut, takut dia. Ini serba salah. Dia jawab ditabok, nggak jawab ditabok juga, serba salah. Dia jawab kagak, ditabok. Nggak tahu, ditabok. Dijawab tahu, ditabok juga. Nggak pernah nyembah itu kan, ditabok juga kan kena. Apa agamamu? Dia banggain. Kalau kamu mau selamat, ikuti agama ini, agama yang benar. Dakwah ke kampung-kampung, bawa Indomie coba. Ditanya sama malaikat, jawab apa enggak? Kagak, takut dia. Enggak, saya nggak tahu. Dia semangatnya itu dakwah ke kampung-kampung. Ini agama yang benar. Adapun Islam itu agama apa? Itu agama kejahatan. Dia nyela aja tuh kerjaannya itu. Adalah agama Allah. Allah gambarkan surah Al-Mu'minun ayat 100 sampai 110 itu. Orang kafir kerjaannya sibuk
nyela orang Islam. Jadi mereka nggak ibadah, nggak nyembah Allah, sibuk. Yang ketiga, siapa yang diutus itu orang? Saya nggak tahu. Dia bohong. Orang dibikin kok kartunya dibikin, celaan, dicela itu Nabi. Mereka tahu. Apa yang kamu pelajari? Dia mau bilang matematik. Oh, saya kuliah ekonomi sampai S3. Takut ditabok sama mereka. Dia nggak jawab. Kenapa dia nggak jawab? Dokter. Kenapa dia nggak jawab? Apa ilmu kamu? Apa yang kamu pelajari di dunia? Di dunia dia banggakan, dia pasang detailnya itu. Apa yang kamu pelajari di dunia? Saya nggak belajar, saya nggak sekolah, saya bodoh. Ini diobatin sama dia. Karena yang ditanya cuma satu, kamu belajar Quran atau enggak? Gitu aja. Jadi banyak orang, makanya malaikat Allah perintahkan, katakan dia pendusta, dia bohong. Dia belajar banyak tapi dia nggak belajar tentang Allah, tentang perintah Allah, dia nggak belajar, nggak tahu. Kalau gambarkan dia ala muzahiral hayatid dunia, di Quran digambarkan. Kalau katakan mereka mengetahui, mempelajari zahirnya dunia. Wahum akhirati ghafilun. Mereka tentang akhirat mereka lalai, nggak mau belajar tentang akhirat. Tanya sama mereka, apa yang kamu pelajari di dunia? Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Dia belajar dunia banyak, dia lulus. Ilmu politik, jago deh pokoknya. Tata negara, dia menata negara, nggak ngerti caranya menata. Tanya gimana, ilmunya ada kayaknya. Kenapa mereka nggak jawab itu? Kenapa itu? Kalau lihat di hadis, kenapa mereka nggak jawab? Mereka takut. Bukan itu tujuan mereka diciptakan. Tujuan saya, kita semua diciptakan buat apa? Yang duni kata Allah, untuk menyembah ini bawah menyembah apa? Dia bisa jawab satu. Yang ketiga, yang keempat, tunjang saja. Perintahkan dia malu. Dipukul hancur. Tulang yang kanan pindah itu. Yang belajar pun dari amalkan dia nanti berbicara sesuatu. Semuanya punya tugas. Dalam kita
hakikatnya kita pahami. Kalau kaidah musuh dengan teman jadi ini muslim yang ala kulli hal mereka sudah manusia biasa. Kita pun nggak baik-baik aman kan? Kalau kita nggak zolim, kita zolim juga. Jadi sama. Siapa yang takut musuhnya? Musuhnya orang kafir. Ya bu. Sallallahu alaihi wasallam. Ibadah ada dua, alhamdulillah. Ini maknanya terputus bahwa maknanya keberkahan kurang. Harus kita baca. Belakangan ngomongnya jadi bagus. Kenyataan itu dan Allah akan uji. Saya beberapa minggu yang lalu anak disuruh beli makan, si ibunya duit 50.000 beli di warung. Nah beli ini dicatetin. Dia pulang cepet amat bang. Duitnya hilang kan? saya mau ngomong, saya udah kesel maksudnya. Alhamdulillah saya nggak jadi sini. Udah mau ngomong namun nggak jadi. Udah ingat masa ngomong yang lain duluan. Ya udah alhamdulillah. Udah setelah hilang nggak apa-apa kan? Jadi kalau kita ngomel duluan kita ngomel. Jadi apapun yang hilang, alhamdulillah. Punya Allah kalau mau hilangin, serah Allah kan. Lewat tangan anak kita nggak tahu dia masuk surga, masih 6 tahun masih belum SD sekarang. Di ngomong
tujuan jadi berkah pahala. Ya, nanti al muslim dipukul bukan manusia lagi. Duit habis utang minuman pasti deh, penyebab. Marah, mabok, dosa. Orang mau itu zina, ya. Dia sudah menikah, janda duda. Kalau dia zina, dia dirajam. Apa sekali? Pikir sehat. Hadis riwayat Abu Dawud. Pihak dengan menjaga nasai, dan alhamdulillah Allah apa? Alhamdulillah.
siapa? Satu dunia. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah